Io non ho fatto questo, no, non lo so.
Apa Ayan, deh. Oke, selamat siang semuanya. Kita kali ini hadir bersama-sama secara online, ya, hadir bersama-sama secara online untuk membahas tentang musik scoring, ya. Kita akan membahas tentang musik scoring. Oke, sebentar, saya tutup dulu pintunya. Oke, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Ada beberapa hal tentang musik scoring ini yang perlu kita ketahui bersama-sama, ya. Yang
yang paling banyak kita tahu, biasanya kalau terkait dengan musik scoring itu pasti hubungannya dengan film. Nah, sesuai dengan judul kita adalah music scoring for your for your film project, ya kan, for your film project, for your movie project. Ini semua terkait erat dengan sebuah sajian audiovisual. Nah, film itu disajikan secara lengkap, secara utuh, ya, secara lengkap, secara utuh, di mana ada gambar, ya, ya, di mana di gambar itu kita mengenal ada banyak aspek, banyak elemen, gitu ya. Ada aktor, gitu kan, ada aktor, ada kemudian efek-efeknya, animasi dan segala macamnya, ya kan? Dan juga salah satunya adalah musik, sound effect dan yang lain-lainnya. Ini ada di mana kira-kira posisinya musik scoring ini, dan bagaimana seberapa penting musik scoring itu untuk project movie itu. Nah, kita coba. Sekarang saya akan share dulu, ya. Ya, kita akan sama-sama lihat. Nah, pertama-tama, kalau kita melihat musik scoring, kita berbicara tentang musik scoring, ini salah teksnya, maaf. Saya menjadi teringat akan satu kata-kata yang diungkapkan oleh seorang Johnny Depp, ya, bahwa musik itu benar-benar memberikan emosi kepada diri kita, ya, memberi sentuhan kepada emosional kita secara masif, gitu. Di mana kata-kata sendiri tidak memiliki keterbatasan untuk menyampaikan itu kepada kita, ya kan? Kalau saya ngomong, saya benar-benar membenci dia, gitu ya. Cukup dari kalimatnya jelas, tujuannya jelas, tapi secara emosional, kalau misalkan kita tidak berhadapan langsung dengan orangnya, biasanya kurang mengena. Apalagi kalau kita berbicara tentang film, film itu ada keterbatasan dimensi, gitu. Dimensi yang biasanya kita lihat secara umum, luas, sekarang dibatasi dengan persegi 4, ada framing-nya, gitu. Dimensinya pun sifatnya maya. Kita tidak bisa melihat objek itu benar-benar nyata. Seolah-olah nyata, iya, tapi tidak benar-benar nyata. Oleh karena dibutuhkan ada beberapa elemen yang lain. Ya, beberapa elemen yang lain. Disinilah musik itu berfungsi. Oke. Anda sudah pernah nonton film ini? Ada yang belum nonton? Suaranya di unmute dulu, Pak. Kenapa, Bu? Nggak, suaranya mungkin pada di mute semua. Jadi nggak dengar. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Menjawabnya iya. bisa, pakai bisa chat ya? menggunakan chat ya. Oke, iya. Iya. Anda bisa menjawab via chat, silakan. Nah, Oh, ada yang belum nonton, ada yang sudah. oke. Ya, sudah. Oh, ada yang belum nonton. Mbak Ritsa belum nonton ini. Wah, Mbak Ritsa, Mbak Kisia, Mas Arik, Mas Dandi. Oh, banyak yang belum. Wah, sarang. Pak sudah streaming. Oh ya, sekarang streaming Joker ya, Pak. Silakan, nanti Anda bisa streaming Joker. Silakan, Anda cari filmnya Joker. Ya. Film ini kira-kira buat Anda yang sudah nonton nih, ya. Buat Anda yang sudah nonton. Duh. Apa memang suaranya Pak Mahi tidak keluar ya? Oh, harusnya keluar. Ya, harusnya keluar. Buat Anda kira-kira yang sudah nonton film ini, kira-kira yang diingat apa?
Apa yang Anda ingat? Musik jogetnya, tertawanya, terus ketawanya, apa lagi? Lay, backsound, psycho, efeknya, ya efeknya, Harley Quinn-nya, mana ada Harley Quinn di situ? Di film yang ini tidak ada. Ya, oke. Ya, memang benar. Dari banyak hal yang disampaikan di sana, bukan hanya aspek visualnya saja. Visualnya cukup intens memang, teringat gitu. Cukup intens teringat di kita. Bahkan saya sendiri sebelum film ini muncul gitu kan, sebelum film ini muncul masih ada teaser-teasernya gitu kan, baru dibaca saya coba-coba, saya suruh istri saya make upin saya ala-ala Joker gitu. Ya. Seperti itu secara visual. Tapi ketika Anda benar-benar nonton film ini, Anda akan merasakan ada sesuatu yang lebih kuat daripada aspek visualnya. Ketika Anda berbicara ketawanya tadi, ketawanya si Joker. Ya. Ketawanya Joker ini ada dua hal. Satu dari aspek aktornya, yang satu lagi dari aspek teknis audionya. Gitu. Musiknya, musik pengiringnya, iya memang. Ya. Semuanya sangat memberikan peran yang sangat kuat untuk membuat film ini menjadi memberikan kesan mendalam gitu. Sampai-sampai banyak kuota-kuota yang banyak quotes-quotes yang kemudian muncul gara-gara film ini kan gitu. Ya. Orang jahat adalah orang baik yang bla 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 dan sebagainya gitu. Ya. Ya terserah apa sih quotes yang dipakai. Tapi karena efeknya sedemikian kerasnya. Ya. Nah, terus ada beberapa dari pembicaraan kita tadi, kita tahu pada akhirnya ada beberapa hal atau kita bilang di sini ada variabel-variabel yang kemudian akan membuat kita teringat dengan film tersebut. Ya. Aspek ceritanya, aktornya, dan yang paling penting di sini yang akan kita bahas adalah musiknya. Gitu. Nggak bisa ngomong cuma satu, ngomong ceritanya tok, nggak bisa. Ceritanya bagus, tapi aktornya jelek, siapa yang mau nonton? Nah, gitu. Kemudian dari aktornya sudah bagus, ceritanya jelek, siapa kemudian yang akan bisa menikmati? Ya. Kecuali kemudian cuman keluar dari gedung bioskop cuma bisa bilang siapa artis Korea Sowon misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Cuma teringat orangnya tapi nggak teringat Ji Chang-wook, ya wis sembarang wis. Ya, Anda cuma mengingat orangnya, tapi nggak ingat filmnya kayak apa. Ya, tuh. Sementara musik, nah, musik juga demikian. Filmnya horor, ya, tapi kemudian musiknya bagaimana? Nggak sesuai. Atau mungkin musiknya malah over. Ya. Anda jelas tidak akan terkesan sama sekali. Ya. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya bilang sinema itu memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap musik itu sendiri. Ya. Pertama, musik berfungsi sebagai pengiring. Gitu. Yang kedua, musik sebagai pemberi nyawa. Anda pernah nggak nonton film horor? Saya yakin pernah. Tapi ada nggak yang nggak suka nonton film horor? Biasanya ada. Kenapa kok nggak suka? Alasannya sama dengan mereka yang suka film horor. Karena aspek-aspek yang membuat mereka berdebar-debar itu tadi.
di satu sisi yang suka karena memang mereka suka merasakan adrenalinnya berjalan, gitu kan. Di sisi lain, ya nggak suka karena memang dia merasa takut, gitu. Ya. Nah, kalau di rumah saya suka nonton horor. Istri saya nggak suka kalau nonton sendirian. Kalau ada film horor biasanya, "Pak, ayo nonton." Nah, gitu. Saya nonton, gitu kan. Walaupun katakanlah sambil nonton gitu, saya kadang mungkin main game apa pokoknya dikancani, gitu. Ya, ini nggak ada masalah. Tapi dampaknya ini. Tapi pernahkah Anda nonton film horor tanpa musik? Pernah nggak? Menonton film horor, audionya dimatikan atau dikecilkan. Haidar, pernah? Oke, silakan Mas Haidar suaranya di unmute, ya bisa berbicara. Yang ketika Anda nonton, Mas, ketika Anda nonton film horor tanpa mendengar suaranya, apa yang terjadi, Mas? Rasanya gimana, Mas? Ya, pertama gak menakutkan sih, Pak. Halo? Sama sekali tidak menakutkan ya? Iya, Pak. Sama terkesan agak lucu sih. Nggak takut, tapi lucu akhirnya, Pak. Lucu. Iya. Itu mendengarkan tanpa suara, pernah dibandingkan dengan mendengarkan dengan audio yang full begitu? Pernah mendengarkan? Iya, waktu di bioskop kan, kalau nggak salah itu, Pak. Nonton film waktu apa di bioskop. Aduh, lupa, Pak. Oh, yang kemarin itu apa ya? Pengabdi Setan, bukan? Oh, bukan, Pak. Luar pokok, Pak. Oh, luar. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa di mute dulu, Mas. Oke. Itu yang terjadi. Ya. Kalau Anda yang belum pernah nyoba, silakan nanti dicoba. Anda yang merasa takut nonton film horor, ya, kalau nonton film horor tanpa suara, tanpa musik, ya, pasti takutnya hilang. Ya, takutnya hilang. Bahkan seandainya musiknya saja bisa dihilangkan, atau sound effect-nya bisa dihilangkan, cuman orang ngomong-ngomong aja, ya, tidak akan ada rasa menakutkan sama sekali. Tapi begitu musik itu diputar, channel musiknya dinyalakan, ya kan? Dan Anda mencoba mendengarkan dengan sistem audio yang cukup baik, gitu kan ya. Itu akan benar-benar mempengaruhi aspek psikologis Anda sebagai penonton. Sampai segitu besarnya. Itu kenapa dibilang di sini musik itu ibarat kata seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang memberikan nyawa terhadap karya audiovisual, pada film itu sendiri. Ya. Beda kalau misalkan musik sebagai pengiring sangat berbeda lagi. Kalau musik sebagai pengiring, dia lebih berfungsi pada dia hanya berfungsi sebagai mengiring adegan. Ini seperti kalau misalkan Anda melihat film-film dokumenter, formatnya film dokumenter, seperti yang kita lihat di televisi pada umumnya, seperti halnya My Trip, My Adventure misalkan. Oh, ada musiknya gitu kan. Musiknya ada sebagai pengiring gitu. Apa nggak ada musik scoring ya, Pak? Ada, tapi tarafnya nanti Anda bisa lihat sendiri nanti. Oke. Lalu berikutnya adalah fakta-fakta tentang musik itu sendiri. Kalau perannya musik tadi ada 2 itu ya, tapi fakta-fakta yang harus kita ketahui ya tentang musik dan hubungan antara musik sama film itu seperti apa sebenarnya? Ada beberapa hal bahwa musik itu sendiri merupakan salah satu elemen daripada soundtrack. Ya. Musik
itu adalah salah satu elemen soundtrack dalam film. Selain dialog dan sound effect. Loh. Jadi kalau kita ngomong soundtrack itu bukan hanya mengacu pada musik. Soundtrack itu mengacu pada pemahaman seperti ini. Kalau film, ya film yang formatnya seluloid bukan digital, ya seluloid menggunakan pita, itu ada 2 track. Yang satu track video, yang satunya track audio. Dan ini berjalan secara beriringan. Suaranya terekam di track audio atau track sound, makanya disebut sebagai soundtrack. Apapun itu, baik dialog, sound effect maupun scoring, gitu. Nah, kemudian di sini fakta yang kedua adalah bahwa musik di dalam film itu terbagi menjadi 2 kategori. Ada original song, ada original score. Bedanya apa? Itu saya jelaskan, saya tuliskan di bawahnya. Original song, ya, original song itu lebih berfungsi sebagai tema film. Anda mungkin generasi-generasi tahun 90-an, ya, tahun 80, 90, tahun 80-an, 90-an. Saya nggak tahu Anda apakah pernah nonton film ini atau enggak. Pasti akan terkesan dengan film yang berjudul The Matrix. Ya. The Matrix. Trilogi ini. Ya. The Matrix Trilogy. Oh. Ya. Matrix Trilogy ini waktu itu memiliki musik yang sangat erat sekali dengan tema filmnya. Itu mengambil dari lagunya Rage Against the Machine, ya, Rage Against the Machine, ya. Dan itu menjadi sebuah original song daripada film The Matrix ini. Ada juga yang mungkin Anda pernah lihat, apa lagi ya? Star Wars. Nah, Star Wars. Musik opening yang sangat terkenal itu. Film itu. Itu memang merupakan sebuah karya musik yang diciptakan untuk film Star Wars. Nah, berbeda dengan The Matrix tadi. RATM, ya, Rage Against the Machine, sudah punya sendiri, sudah punya dulu lagunya. Kemudian dibuat ada film yang kemudian mengadopsi ide daripada lagu ini. Sementara kalau Star Wars, enggak. Makanya ada yang diciptakan sebelum film itu dibuat atau secara khusus dibuat pada saat film itu diproduksi. Oke, terus fakta tentang scoring. Nah, kalau tadi ngomong original original song. Sekarang scoring. Scoring itu cakupannya luas. Mulai dari dialog sampai efek suara. Nah, kalau dialog itu apa yang disampaikan oleh aktor, sementara kalau efek suara, ya, efek suara itu macam-macam, mulai dari potongan-potongan orkestra, instrumen mengiringi, misalkan kalau misalkan ada horor adegan ini si tokoh ini mau dicaplok sama monster gitu. Ini Anda entah sadar atau tidak, ya kan? Entah sadar atau tidak,
itu bisa bisa mempengaruhi, gitu. Bisa mempengaruhi. Cuma biasanya penonton ini terlalu dengan adegannya. Musik ini nggak seolah-olah nggak kedengaran, gitu. Seolah nggak kedengaran, tapi dia benar-benar membawa emosinya, gitu. Oke. Lalu berikutnya ada tujuan daripada scoring. Nah, scoring ini secara harfiah dia memang ditujukan untuk meningkatkan narasi seperti yang saya sampaikan tadi. Orang berbicara A, B, C, D, E, F, G, kemudian diberikan penekanan oleh scoring sehingga memunculkan dampak emosional seperti ketika Anda nonton film horor seperti itu. Nah, baik. Nah, film itu merupakan sebuah pekerjaan kolektif. Produksi film, pekerjaan kolektif. Pekerjaan besar, nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Nggak mungkin, walaupun itu film indie sekalipun. Ya. Nah, tapi ketika kita melihat musik scoring itu sendiri juga bukan pekerjaan yang mudah. Musik scoring ini melibatkan satu tim yang benar-benar solid. Ya. Ada beberapa tugas. Ada produser, di mana produser ini biasanya dia yang akan menyampaikan ide awal daripada scoring ini seperti apa. Kemudian dia akan mengatur hal-hal yang sifatnya non-teknis. Apa itu? Penjadwalan, ya. Kemudian termasuk penggalangan dana dan segala macamnya, itu urusannya produser sudah. Pokoknya semua hal-hal non-teknis tentang berkarya musik. Kemudian ada di bawah produser itu musik director. Nih, musik director, yes, kalau diterjemahkan pengarah musik. Dia yang memberikan pengarahan, dia supirnya sebenarnya. Dia supirnya. Dia yang akan mengarahkan musik atau scoring-scoring yang ada di dalam film itu mengarah kepada bentuk yang bagaimana. Dia yang memiliki gagasan-gagasan utama, ya. Dan ide-ide tentang pengaplikasian scoring nanti ke dalam filmnya. Berikutnya musik komposer. Musik komposer ini dia bertugas untuk menyusun dan membuat scoring. Ya, dia yang akan melakukan penataan secara artistik dari sebuah karya musik. Tentunya di bawah arahan seorang musik director. Nah, gitu. Ya, jadi ibarat apa namanya? Ibarat ini sebuah pabrik begitu, musik komposer ini adalah bagian yang mencampurkan mencampurkan bumbu-bumbu yang ada, begitu. Mencampurkan bumbu-bumbu ada sehingga karya ini menjadi satu tampilan yang utuh. Kemudian ketiga orang ini akan dibantu oleh sound engineer, ya, sound engineer. Sound engineer dia bertugas untuk merekam dan menghasilkan suara yang terbaik. Jadi ngomong kualitas. Ini orang teknis, ya, benar-benar orang teknis. Dia paham bagaimana merekam suara untuk orkestra yang diisi, mungkin ensemble, gitu, cuman biola 3 orang masuk ke dalam studio. Bedanya kalau dengan harus merekam sebuah orkestra yang melibatkan puluhan orang, itu bagaimana dia akan benar-benar bekerja berdasarkan hal-hal semacam itu. Lalu yang terakhir adalah score editor.
score editor. Nah, begitu semua sudah jadi, sudah direkam, audionya jadi sudah direkam, score editor ini kemudian yang akan menyesuaikan dengan gambarnya, gitu. Meletakkan pada gambarnya. Kira-kira bagaimana? Ya. Apakah ini sudah pas? Ya. Kalau misalkan sudah pas ya oke. Kalau misalkan belum, berarti mungkin dia akan mengolah lagi sumber-sumber aset-aset skor yang ada tadi supaya bisa sesuai dengan visualnya dan mendukung visualnya. Bahkan memberikan nyawa kepada visualnya. Oke. Nah, prosesnya sekarang. Tidak sederhana yang kita bayarkan kalau ngomong musik scoring, bikin musik scoring itu sudah ngedep laptop, kemudian Anda cuman bawa, oh sebentar, saya ambilkan. Bawa MIDI controller, ya kan? Kemudian Anda bawa MIDI controller, laptop, Anda mungkin punya mikrofon, ya, Anda punya satu perangkat studio lengkap begitu, seperti GZZ Pro MUDI. Ya. Tidak semudah itu kalau kita bicara tentang buatan scoring. Ya. Kompleks sekali. Ya. Pertama, spotting itu perlu. Spotting itu spot itu tempat. Verbing berarti kan dia sedang melakukan, mencari tempat untuk meletakkan atau menentukan adegan-adegan mana yang sebenarnya membutuhkan musik scoring. Tidak semua adegan bisa diberikan alunan iringan musik atau scoring-scoringnya ada. Tapi harus dicari. Ya. Dan ditentukan gayanya, jenis musiknya apa, disesuaikan dengan gaya filmnya. Ini perlu sebuah rapat. Jadi biasanya kalau draft filmnya itu sudah jadi, tidak harus dari timeline 0 sampai timeline terakhir gitu, tidak harus seperti itu. Tapi walaupun masih terpotong-potong begitu ini, masih offline, bukan? Masih offline. Itu dilihat oleh tim daripada musik scoring. Mereka akan melihat, kemudian membicarakan bersama dengan sutradaranya. Kira-kira pada bagian mana yang sangat penting, sangat krusial untuk diberikan efek-efek atau scoring ini. Nah, kemudian kalau sudah ada yang namanya sinkronisasi. Ya. Sinkronisasi. Dilihat timeline-nya bagaimana. Kalau Anda pernah menjalankan aplikasi Adobe Premiere, kita tahu ada timeline di atasnya. Di musik juga demikian, ada timeline. Karena apa? Sama-sama semuanya berbasis pada waktu. Kita akan melihat berapa lama timingnya. Kalau spot-spotnya sudah ketemu, berapa lama spot itu membutuhkan skor, ya kan? Pada timeline berapa kira-kira? Nah ini, itu kemudian mereka akan tentukan dulu, baru kemudian nanti ditulis pada tahapan penulisan frasa musik. Penulisan frasa musik ini, ya, ini pun yang ditulis masih belum notasi. Yang ditulis masih berupa panduan-panduan. Panduan-panduan tentang, kalau di sini tuliskan ketukan-ketukan, ya, menentukan temponya, ya, ketukan temponya. Jadi masih belum ngomong musiknya seperti apa, belum. Jadi ngomong ketukan. Nah, Anda belajar bahwa yang namanya ketukan ini kemudian ada intensitas, ada dinamika. Semakin keras. Ini kan memberikan kesan emosional gitu.
Ini yang kemudian akan mereka tulis. Mereka masih menulis seperti itu. Baru setelah itu kalau sudah ketemu semua, baru dibuat musik scoringnya. Dalam istilah musik, ya, dalam istilah seni musik sendiri, yang namanya skor itu adalah naskah. Naskah agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit ada pergeseran makna ketika dibawa ke dalam film. Yang dimaksud di musik ini pada tahap keempat ini, penulisan naskah musik scoring yang dimaksud adalah menulis partiturnya. Kenapa harus dibuat partitur? Karena kembali lagi, tidak semua materi yang dibuat secara digital itu, artinya kalau misalnya Anda mengenali Fruity Loop ya, Anda bikin musik pakai Fruity Loop, sudah jadi kemudian bisa diaplikasikan langsung. Tidak semuanya. Ya. Untuk produksi-produksi film besar, ya, kelas nasional, ya, kelas sinema, itu pasti masih menggunakan live recording. Oleh karena itu, naskah itu perlu ditulis supaya bisa dibaca oleh orang lain, supaya bisa dimainkan. Ya. Kalau sudah selesai, baru kemudian diolah dalam format orkestrasi. Ya. Biasanya menggunakan ensemble. Kalau nggak begitu banyak yang film-film yang menggunakan format band untuk scoringnya. Kalau original song iya, tapi kalau sebagai scoring biasanya dia masih menggunakan orkestra. Okay. Terus yang terakhir adalah proses perekaman. Proses perekaman itu seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya, nah kita coba lihat film dulu, ya. Kita lihat film dulu. Some odd years after Star Wars, to do number 7, I felt, very happy to be able to continue adding to this glossary of themes. JJ did speak to me about the feeling we would all want to have that this is Star Wars. All we need is John Williams and then it's done. And particularly connected, if we could, to the earlier films. We have Leia and we have Han and Luke revisited here. There are references to earlier thematic connections between characters and music and so on. And that seemed a very natural thing to do. And combine it with new melodic material for the new characters. Rey, her theme has a musical grammar that is not heroic in the sense of a hero's theme. It's kind of an adventure theme that maybe promises more than resolving itself in the most major, triumphant resolutions. When we first meet her, she's been alone, she's without her parents. I felt a lot of empathy for that girl. And I think Rey's theme needs to illustrate that. I approached the task of Kylo Ren really just as an extension of Darth Vader in a way. Show me again the power of the darkness. And I didn't want to get too close to it. But if it could convey in a few short notes, as the Imperial March does, this evil power, strength, threat, it needs to be something that will hit you and is accessible right away. 1-1, take 756. When we recorded the opening and closing of the very first Star Wars film, I didn't have any idea there would be a second one. None of us had any idea that we'd ever hear the music again. When we played the music with the orchestra at the beginning and the end, it was a celebratory moment for them and for me and JJ. It was like visiting an old friend. Having kept up with him this long, I have to say that I just feel very grateful.
Ya, bukan tutorial, tapi penggambaran bahwa sebenarnya seperti apa rumitnya sebuah skor, musik skor. Ya. Itu tadi ngomong musik skor, ngomong tentang original soundtrack atau maaf musik apa tadi namanya? Saya sampai lupa. Ya, original songnya, ya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang soundtrack, musik skor, ya kan. Bahkan musik direkturnya dia berusaha untuk memahami benar-benar karakter dari masing-masing yang ada di dalam film tersebut. Dia mencoba memahami tentang Kylo Ren siapa. Dibuatkan ini untuk memperkuat ketika si Kylo Ren ini muncul, ya kan, kesan yang kita penonton ini rasakan ketika melihat Kylo Ren ini muncul adalah, iya, si Kylo Ren ini adalah orang yang ya kita pantaslah kita berikan rasa kasihan buat dia gitu, di awal-awal dia muncul, ya kan. Dia harus hidup seorang diri, kita diberikan gambaran di awalnya dia kehilangan bapak ibunya waktu itu bagaimana, gitu kan. Dia harus bertahan seperti itu. Ya. Musiknya sedih ketika si Kylo Ren ini muncul. Di sisi lain ketika siapa kok Kylo Ren sih? Siapa jenenge? Saya kebalik ya, maaf. Siapa? Ketika si Kylo Ren-nya muncul, ya kan? Ketika si Kylo Ren muncul, digambarkan bahwa ini adalah representasi daripada si Darth Vader, gitu. Representasi daripada Darth Vader, sehingga digambarkan aspek-aspek yang memberikan ancaman. Apapun itu digambarkan seperti itu daripada setiap adegan yang dihadiri oleh Kylo Ren ini. Tapi dibuat bahwa dia bukan Darth Vader. Nah itu. Dia merepresentasikan Darth Vader, tapi dia bukan Darth Vader. Karena kita tahu bagi Anda yang sudah nonton Star Wars sampai terakhir bahwa akhirnya si Kylo Ren ini kan masuk ke dia menjadi insaf kan begitu kan ya. Nah, itu sebenarnya. Maka dibuatlah gambar-gambar seperti itu. Kalau misalkan Anda lihat prosesnya sedemikian banyaknya, sedemikian kompleksnya, itu proses rekamannya saja sedemikian banyaknya orang yang terlibat. Oke, ini kalau misalkan kita melihat dari contoh yang kelas Hollywood, apalagi ini kelasnya Lucas, ya, Lucas Film, kompleks sekali. Bagaimana kalau dengan film-film Indonesia? Ya. Oke, kalau film-film Indonesia, beda. Coba sebagai contoh ini. Yes. Ada yang sudah pernah nonton film ini? Perempuan Tanah Jahanam? Sudah? Sudah, Bu Kaulina. Waduh, saya kok belum, Ibu. Saya sendiri belum nonton. Tapi oke.
Tapi justru karena lihat ini tadi saya jadi kepengen lihat gitu. Sudah keren. Keren Bu ya. Wah, ini Habis. Tragis. ada yang bilang bagus Pengabdi Setan. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang pasti begini, kalau kita melihat itu tadi perbandingannya antara yang Hollywood sama kalau yang kita lihat di sini, usahanya untuk memunculkan kesan-kesan itu benar-benar jelas gitu loh. Bayangkan, tadi saya lihat nggak tahu Mas Hadid kenapa itu ketika apa namanya sudah mulai terasa ini kemudian headphone-nya dilepas gitu ya. Ya bisa jadi saya nggak tahu. Oh nggak suka sama suara sinden. Kesan-kesan seperti itu gitu, ya kan. Sebenarnya bukan suara sinden yang serem gara-gara film-film horor ini kemudian sinden itu jadi apa namanya ya, jadi memiliki kesan yang terlalu mistis padahal nggak juga gitu. Coba kalau mendengarkan musik-musik apa namanya di keraton gitu, kalau sinden menyanyi suaranya enak sekali. Tapi memang pada saat itu dibuat yang Anda kenal sinden di film musik itu memang dibuat seolah-olah memang suaranya serem. Coba. Saya nggak nyinden, saya ngelihat mukanya Mas Hadid sudah meringis-meringis kayak gitu, seolah-olah kayak mendengarkan sinden. Ya, bukan itu tapi. Oke, ya, kira-kira effortnya untuk menghasilkan adegan yang benar-benar mengena pada aspek emosional, salah satunya adalah dengan musik itu tadi. Nah, yang terakhir, mungkin ini Anda malah semuanya sudah hampir semuanya melihat. Na 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 na. Sangat simpel. Apa kira-kira yang Anda dapat dari situ tadi? Ayo. Aksi. Oh iya, memang filmnya film aksi, Gundala. Nggak ada film Gundala terus kemudian filmnya jadi tempo cepat, manual semua pengisian sound effect-nya. Oke, ada lagi? Feeling good, ya, feeling good memang. Ya, hanya mendebarkan, bisa membuat kesan memacu, adrenalin, menggelegar. Ya. Pak Saiful. Oke, kalau dari kita lihat dari situ tadi, sebenarnya dari awal kita melihat bahwa sebenarnya ide awalnya si Joko Anwar, si Joko Anwar ini cuma gini toh. Ya, idenya dia cuma berdasarkan pada satu suara. Cuma gitu aja. Nah, ini adalah sebuah ide yang sangat berharga bagi seorang musisi. Hanya berapa melodi? Tidak lebih daripada 5 nada. Tidak lebih daripada 5 nada. Tapi kemudian dikembangkan sampai sedemikian rupa, bahkan ini
bermanfaat digunakan dari awal sampai akhir, ya kan? Anda lihat tadi pengembangnya dari yang sederhana seperti apa, gitu kan? Kemudian sampai pada bagian yang paling kompleks, seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bikin musik scoring, ya, ataukah lebih umumnya lagi bikin lagu, apakah itu susah? Sebenarnya tidak. Ya. Tinggal bagaimana kita mengolah ide dasar yang ada pada kita untuk menjadi bisa menjadi cukup kompleks akhirnya gitu. Seperti itu. Nah, ya memang akhirnya banyak hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya berbicara masalah ide dasar seperti itu bisa sampai kayak gitu. Kok kelihatannya mudah sekali? Enggak juga. Prosesnya perlu diperhatikan, ada langkah-langkahnya. Nah, oke. Kira-kira kalau baik. Itu kira-kira untuk chit-chatnya, ya, chit-chatnya panjang sekali, 1 jam lebih, ya 1 jam lah, ya 1 jam lebih. Nah sekarang terkait dengan secara teknis, mungkin di antara Anda ada yang sudah tahu, ada yang tidak, ada yang belum, tapi nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar ya di sini. Saya coba buka dulu aplikasinya tadi. Kalau misalkan kita menggunakan, saya akan sedikit mencontohkan kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang biasanya kita pakai di perkuliahan musik digital sekalipun, ada Fruity Loop. Tentunya kalau ini bukan masalah bagaimana kita membuat musiknya sebenarnya, tapi bagaimana kita mengoptimalisasi fungsi yang ada di dalam Fruity Loop itu, sehingga kita bisa mencoba mengisi, kita bisa melakukan latihan untuk merespon visual yang ada. Jadi Anda tidak lagi filmnya sudah jadi kemudian download di mana di YouTube cari yang free, ini enggak, karena Anda bikin sendiri pun bisa. Kita coba ya. Maaf belum saya share screen. Oke, ini adalah tampilan daripada Fruity Loop. Kebetulan kalau saya sebentar. Oke. Kebetulan kalau misalkan yang saya gunakan ini adalah versi 20 ya, versi 20. Mungkin Anda sudah punya yang versi baru lagi. Tampilannya secara umum seperti ini. Ya, saya akan sedikit memperkenalkan sedikit aja fungsinya. Mungkin bagi Anda, ada di antara Anda yang masih mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah ini. Kalau di sini kita bisa melakukan beberapa hal, misalkan ya, kita bisa mencoba ya. Ya, saya kecilkan dulu volumenya. Ya, seperti itu. Jadi ya secara simpel saya selalu contohkan kalau dalam kelas itu basic, ya, kita akan bikin ya, seperti itu. Sudah jadi beat musik, sudah jadi beat musik. Nah, kemudian Anda juga bisa menambahkan misalkan plugin di dalamnya, misalkan yang umum, misalkan menggunakan Citrus misalkan, ya. Kemudian kita di sini kita masuk ke piano roll,
Ya. 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 Ini pun bisa kita perpanjang lagi, kita buat katakanlah misalkan Anda mau memainkan sebuah nada, gitu kan. Nah. Ya. Seperti itu. Sangat simpel sekali. Oke. Saya tutup dulu ini. Ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah yang mau saya sampaikan. Kita bisa memasukkan file video di dalamnya. Mungkin kalau misalkan Anda belum tahu, kita bisa memasukkan file video di dalam sini. Ya. Caranya adalah kita ketuk Mark Plus di sini, ya kan? Kita cari di sini ada plugin. Salah satunya adalah Fruity Video Player. Fruity Video Player. Nah, di sini Anda akan menemukan satu window tersendiri untuk videonya. Ya. Tapi dia tidak ada apa-apanya, belum ada filenya. Kita perlu memasukkan file videonya. Sebagai contoh, saya akan ambil salah satu karya dari teman-teman Anda. Saya lupa namanya apa. Kalau nggak salah waktu itu dia membuat, ini mata kuliah di KV5 kalau nggak salah. Oke, Pokari. Ini. Sebagai contoh ini. Ya. Sebagai contoh. Kita lihat videonya. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin kita putar dulu ya filmnya seperti apa sebenarnya. Memang nggak ada audionya atau bagaimana? Ya, audionya nggak kedengeran, Pak. Iya. Ini coba saya share ini, ya. Kita coba. Oke. Namaku Andi. Aku mahasiswa yang super sibuk. Pulang malam sudah menjadi kebiasaanku. Dengan berbagai organisasi, saya ikuti. Maka dari itu, aku harus pintar mengatur waktu. Tapi terkadang tetap aja masih lupa. Kalau ada tugas kuliah yang belum aku kerjakan. Lelah, capek, tapi ya sudahlah. Ini jalan yang aku pilih. Dengan sesibuk apapun, aku selalu menjaga kesehatanku.
Sebelum pagi, di setiap hari liburku, aku pasti selalu menyempatkan untuk berolahraga. Dengan bersepeda di pagi hari, seolah-olah menjadi kegiatan yang wajib bagiku, tapi menyenangkan. Dengan cuaca yang cerah, menambah semangat untuk berolahraga. Jika merasa capek, aku selalu meminum Pocari Sweat karena terdapat kandungan yang cocok untuk mengembalikan stamina tubuh. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu. Oke, kalau kita lihat ya musiknya seperti itu terpotong-potong. Nah, ada sudah ada yang komentar ya. Ya, itulah salah satu bukan suatu hal yang menjadi sebuah aspek keuntungan ketika Anda menggunakan backsound yang diambil dari punyanya orang lain. Karena apa? Orang lain pasti akan sudah mendengar, apalagi gaya-gaya seperti itu tadi, ya banyak sekali digunakan untuk YouTuber memang gitu loh, banyak sekali. Entah itu bercerita dia mau ngomong tentang aktivitasnya dia, atau dia sedang review produk atau apa gitu kan. Ya, hanya sebagai pemanis saja akhirnya yang namanya musik itu sendiri. Tapi kita tahu bahwa usaha si sinematografernya ini tadi adalah dia ingin menunjukkan kesan, ya, ingin menunjukkan kesan. Gitu. Ada baiknya kalau misalkan Anda langsung merespon. Sebenarnya tadi ada usaha dari yang pertama tadi ngomong musik piano saja sudah mulai kelihatan, gitu kan, usahanya untuk memunculkan dinamika tapi. Nah, dinamika bisa dimunculkan melalui apa? Melalui intensitas suaranya, baik itu volumenya naik ataupun turun. Nah, sementara di sini kebutuhannya berbeda, ya, berbeda. Anda perlu menyesuaikan dengan gambaran yang ada di dalam video ini. Nah, kita bisa mencoba meresponnya. Saya coba untuk lebih mudahnya, saya koneksikan MIDI controller dulu, ya kan? Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa mencoba dengan cara kita coba bikin track baru. Sebagai contoh, misalkan, bukan. Oke. Ini saya ganti dengan plugin yang lain. Kalau saya mungkin akan menggunakan Philharmonic, ya. Philharmonic ini adalah sebuah plugin yang memang untuk membuat musik-musik ensemble, ya, atau orkestra. Ya. Ada beberapa contoh, misalkan di sini. Saya cari yang ensemble, saya cari yang viola, misalkan ada sustain. Mungkin saya buka ini. Saya cek dulu suaranya. Ya, seperti itu. Nah, kita ubah menjadi versi, menjadi mode song, di mana kita akan merekamnya pada playlist. Ya. Kita akan mencoba merekamnya pada playlist. Ya. Nah,
di playlist ini kita coba kita mainkan. Kita mainkan. Oke, kita ulang dulu dari awal. Ups. Oke. Silakan. Saya aktifkan dulu mode rekamnya. Misalkan, saya mencoba mencari ide setelah melihat film seperti gambaran audio seperti tadi, ya, saya mencoba mencari ide, ya, saya coba mencari ide. Ide yang saya dapatkan adalah mungkin, oh, maaf. Ya. Kalau dilihat ini akord ini sebenarnya adalah akord apa ini? A. Ya. Idenya cuma seperti itu aja. Saya coba sekarang saya rekam. Oke, agak sedikit lag apa namanya responsi daripada MIDI-nya. Sebentar, mungkin sepertinya dia terlalu cepat. Saya pelankan, gitu kan? Saya pelankan. Kita coba sesuaikan dengan temponya ini. Ya. Oke, setelah dapat, coba saya rekam, ya. Ayo, salah lagi, maaf. Sepertinya saya harus aktifasikan untuk recording pre-count. Ya, jadi ada penghitungnya supaya saya nggak kaget. Oke. Oke. Coba kita dengarkan. Oke, sebentar. Coba kita rekam lagi. Sepertinya ada yang salah ini. Oke. Masih ada lagi.
Oke. Di situ saya mencoba merekam beberapa pola, gitu kan. Ada 2 pola sebenarnya. Ini coba saya geser ke sini aja, nggak apa-apa. Kemudian saya edit, ya. Saya edit. Jadi bisa Anda merasakan ada yang geser-geser, gampang sekali, tinggal di quantize, ya. Di quantize saja. Oke. Quick quantize cukup, tek, gitu. Dia akan otomatis menyesuaikan pada area-area yang ada. Oh, ternyata masih belum ada yang enggak. Oke. Comment. Quick quantize. Oke. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa atur. Oke, sebentar. Posisinya kita tentukan dulu di line ya, atau bar kan. Oke, nah dia akan menyesuaikan. Karena saya tidak menggunakan sesuatu yang rumit-rumit, ya. Ini. Karena saya pengennya dimulai dari awal, nah sudah saya geser aja. Oke, kita coba. Kita matikan rekornya. Nah, ini salah toh. Nah, salah dihapus aja, enggak apa-apa. Nah. Oke, bukan. Jadi ini tadi belum sana. Ini ternyata. Oke. Silakan perhatikan di sini. Oke. Saya memiliki 2 pattern di sini, maka coba akan saya potong ya. Akan saya potong di sini. Saya potong supaya terlihat benar-benar beda. Ya, ada pattern 1 sama pattern 2. Gitu kan ya. Nah, di sini saya macet, nah, tetap taruh di bawah sini dulu. Ya. Saya mute dulu. Sementara yang ini saya bunyikan. Saya akan
terus melakukan paint gambar ini. Oke, bentar. Terus sampai kira-kira diperlukan, nggak tahu seberapa panjang itu. Oke, ada yang salah. Rupanya mempengaruhi zoom-nya ini, konektivitasnya mempengaruhi kinerja laptop saya. Mungkin waktunya ganti juga ini. Oke, sebentar. Bar. Oke, saya tarik dulu aja. Kemudian saya geser di sini. Nah, di sini kita sudah punya ide dasarnya, tinggal sekarang kita tambahkan, misalkan dengan instrumen yang lain. Saya coba bikin pattern yang kedua, ya, bikin pattern yang kedua. Judulnya adalah cello, misalkan. Misalkan cello. Kita replace lagi, sama. Saya akan tetap menggunakan apa namanya, Philharmonic. Oke, tidak bisa. Nggak bisa. Kira nggak apa-apa. Kita pakai yang lain. Kita cari suara dari sini. Ada berbagai macam preset ya. Mungkin saya ingin mencari suara bass sebenarnya. Ya, suara bass. Oke, mungkin ya. Mohon maaf, ini ada trouble aplikasinya. Saya tutup aja dulu. Oke. Coba aja.
Oke, baik. Saya pikir sepertinya memang ada kondisi kondisi teknis yang memang saya nggak tahu kenapa, tapi karena memang waktu kita sangat terbatas sekali. Tapi yang penting begini, sebenarnya bukan masalah apa namanya, bukan masalah teknis ngomong Fruity Loop-nya, bukan yang mau saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa ketika Anda sudah memiliki sebuah proyek film, ya, kalau misalkan Anda sudah memiliki proyek film, saya berharap Anda tidak takut untuk mencoba, ya. Anda tidak takut untuk mencoba membuat materi scoring sendiri. Karena apa? Karena tidak ada orang yang benar-benar tahu tentang karakteristik dari film Anda atau proyek film Anda kecuali Anda sendiri, gitu. Anda berperan sebagai seorang penulis naskah, Anda berperan sebagai seorang sutradara, ya kan? Bahkan sampai seorang editor. Kalau kita berbicara dalam wilayah Anda sebagai mahasiswa DKV, Anda harus bisa melakukan semuanya memang. Nanti kalau di wilayah profesional Anda memang harus memilih pada bagian mana. Tapi dalam tahapan ini Anda harus mencoba. Anda membuat sendiri semua materinya, bahkan musiknya. Ya. Kalau misalkan caranya adalah menggunakan cara-cara yang sifatnya sinkronus, ya, artinya Anda bisa menggunakan fasilitas daripada Fruity Loop tadi, menampilkan gambar video, kemudian Anda merespon dengan elemen-elemen musik yang Anda bisa, gitu. Anda tinggal cari suaranya yang ada. Kalau misalkan Anda menggunakan instrumen yang default begitu yang ada di dalam komputer, Anda cari di sana. Kira-kira yang mungkin bagaimana? Oh, orkestra. Orkestra pakai apa kira-kira? Mau pakai ensemble alat apa? Silakan dipilih, ya kan? Nah, kemudian Anda coba. Atau misalkan Anda menggunakan sesuatu yang sifatnya lebih kontemporer, Misalkan untuk film-film yang sifatnya sci-fi, mungkin orkestra nggak cocok, kan? Mungkin Anda lebih cocok menggunakan synthesizer, gitu. Bisa dicoba, dicari. Atau menggunakan efek musik, alat-alat musik yang sifatnya inkonvensional, seperti yang kita lihat pada videonya perempuan Tanah Jahanam tadi, ya kan? Semuanya itu alat musik inkonvensional yang digunakan, gitu. Dicoba aja, ya. Atau hanya sekedar bernyanyi, ya, ya, chanting, suara dan segala macamnya itu tadi. Oke, ini ada pertanyaan, kesulitan cari VST instrumen yang sesuai sama notasi yang kita inginkan. Sebenarnya antara instrumen sama notasi nggak ada hubungannya, Mas Tony, ya. Antara instrumen sama notasi nggak ada hubungannya. Notasi itu, kalau ngomong notasi itu kita berbicara tentang nada, ya, nada-nadanya. Sementara kalau maksudnya suaranya, karakter suaranya, oke. Kalau Anda menggunakan VST instrumen, ya banyak sekali sebenarnya. VST yang bertebaran di dunia maya. Tinggal permasalahannya adalah Anda bisa masuk ke forum yang tepat atau tidak untuk mendapatkan itu. Saya pikir salah satunya Anda bisa coba cari ke bedroom producer, ya. Bedroom producer. Maaf, sebentar ini kok masih bedroom producer. Ya, dari situ Anda bisa mengarah, nanti akan kalau Anda menemukan satu bahasan yang tepat, Anda akan bisa mengarah pada tempat-tempat di mana Anda bisa mendownload VST yang ada secara gratis. Gratis ini dalam tanda kutip, ya. Ada yang benar-benar gratis, ada yang
bersyarat gitu kan. Saya tidak pernah menyarankan yang sifatnya tidak resmi ya karena biasanya ada aspek-aspek lainnya. Salah satunya Anda juga bisa lihat di Artsonika juga bisa. Artsonika ini punyanya Mas Agus Hardiman, salah satu produser di Indonesia. Dia juga yang menjadi produsernya Agnes Monica dulu waktu sebelum dia go internasional. Dia juga banyak menyediakan VST atau soundbank gitu yang bisa diupload di VST seperti Kontak dan lain-lain. Ya, bisa di situ. Ada angklung, ada macam-macam yang tidak disediakan oleh vendor besar gitu ya. Kalau Anda mau cari yang berbayar, banyak sih. Ada Kontak. Kontak ini cukup besar. Kontak ini cukup besar. Itu dia cuma satu software. Nah, Philharmonic juga, Pak. Philharmonic itu punyanya Kontak, Bu, ya. Iya, berbayar kan? Iya. Iya. Ika Multimedia kalau nggak salah. Ika Multimedia kalau Philharmonic. Betul. Philharmonic, Kontak, itu punya IK Multimedia. Itu banyak sekali yang bisa Anda gunakan. Tapi itu tidak menjadi satu masalah, Mas Tony. Ya. Kenapa? Karena Mas Tony bisa download sendiri. Bisa bikin sendiri. Nah, saya lupa di mana, dan kebetulan tadi tidak saya siapkan, tapi karena memang kita bicara masalah musik scoring, bukan sound effect, makanya tidak saya masukkan. Tapi beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya Anda cari di YouTube, sebenarnya ada orang yang kemudian dia merekam, ya. Jadi dia tuh beli daging 1 kilo, ya, daging ayam 1 kilo. Kenapa kok daging ayam? Kesan jemeknya itu loh, ya. Di dalam mangkuk, kemudian dia main-mainkan, cepuk-cepuk, dimain-mainkan, diputer-puter, gitu, direkam. Ya. Nah, kemudian diolah dengan salah satu bukan instrumen, satu program, ya kan? Ya, satu synthesizer, dengan synthesizer dia main-mainkan, dan itu menjadi sebuah efek, ya kan? Bisa menjadi digunakan untuk musik scoring. Ya. Sekali lagi, yang disiapkan ya seperti Kontak, Philharmonic, Silent Serum, dan Nexus sekalipun, itu sebenarnya hanya alatnya. Gitu. Kalau Anda memang pengen benar-benar original, maka bahkan dari suaranya itu harus Anda rekam sendiri. Caranya seperti tadi. Oke, sudah pernah pakai WAV, Pak, tapi kalau masuk piano roll terus ketika nadanya agak naik, suaranya kayak orang The Chipmunk. Oke, itu karena Anda menggunakan satu sampel sound, satu sound sample ya. Sementara kalau seperti konteks, seperti Philharmonic yang saya gunakan tadi, itu kalau Anda download ya, itu ukuran filenya untuk satu biola saja itu bergiga, itu satuannya sudah giga, gitu. Sehingga untuk mengunduh satu Philharmonic itu biasanya butuh 7 sampai sekian giga totalnya. Kenapa? Setiap tuts, setiap notasi itu ada suaranya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan range-nya ada 2 oktav. 2 oktav itu berarti 14 nada. 14 nada, belum termasuk yang ini ya, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Kalau misalkan totalnya 19 nada ya, 2 oktav, 19 kali 14 tambah 10. Oh, kok 19 sih? 39.
Ya itulah pokoknya. Kadang-kadang kalau sudah jam-jam segini, jam-jam lemot saya juga. Jadi semua tools itu ada soundbang-nya sendiri-sendiri, sehingga ketika dibunyikan dia akan memanggil file yang berbeda, gitu, ya, seperti itu. Makanya kalau cuma satu nada, contohnya angklung, itu bukan cuma suaranya kayak chipmunk, tapi ketika Anda ngambil nadanya direndahkan, ya menggunakan nada yang paling rendah, dia menjadi semakin lambat, temponya lebih lambat. Misalkan normalnya saya bilang saya. Ketika Anda menekan tuts yang paling rendah menjadi saya, begitu. Sementara kalau menekan tuts yang paling tinggi nanti saya. Nah, jadinya begitu. Bukan hanya nadanya berubah, tapi temponya juga berubah. Itu. Oke. Ini memang agak tricky, Mas, kalau memang berbicara tentang memasukkan atau bikin soundbank sendiri untuk VST itu tricky. Ada tekniknya yang harus dipahami. Ya. Tapi kalau nggak salah itu juga dibahas di forumnya Artsonica. Silakan Anda bisa cari di sana. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Atau mungkin Mas Tony ada tambahan pertanyaan? Harus sering coba-coba, betul. Bukan hanya coba-coba, eksperimen penting. Kalau Anda memang di bidang audiovisual, pengen jadi seorang filmmaker, salah satu yang harus Anda tekuni adalah eksperimentasi. Ya. Anda harus eksperimen, ya, terkait dengan bagaimana caranya menghasilkan karya yang menggugah emosi itu tadi. Oke, Mas Tony sudah. Baik, nanti kalau misalkan kita bisa diskusi, Mas, secara offline. Semoga saja epidemi ini segera selesai gitu ya. Jadi kita bisa tatap muka lebih enak, diskusi lebih enak. Gitu. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, ya. Sebenarnya saya tadi juga mau menunjukkan beberapa program yang lain, tapi saya nggak tahu di masalahnya apa. Mungkin karena memang CPU load-nya menjadi semakin berat sehingga ada masalah di sini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk tanya jawab dan segala macamnya, kalau misalkan memang ingin dilanjutkan, silakan. Ya, Anda bisa kirim email ke saya. Ya. Dan lebih menarik lagi kalau misalkan Anda bisa bergabung ke komunitas musik production. Nah, di komunitas ini bukan hanya anak-anak yang mengambil mata kuliah musik digital saja, tapi semuanya gitu kan ya, semuanya. Bukan hanya saya, ada Bu Kaulina juga nanti yang terlibat di sana dan beberapa dosen-dosen yang lainnya. Mungkin itu, semoga nanti ke depannya saya carikan informasi supaya kita bisa ada kegiatan seperti ini lagi. Mungkin pembicaranya bisa jadi yang lain. Kemarin kalau nggak salah ada informasi dari Bu Kaulina itu Andri Jumawal itu salah satu mahasiswa DKV angkatan 2015 itu dia sudah tembus ke chartnya Spotify, Bu ya, Bu Kaulina ya, itu. Ya Pak, go internasional Pak. Oh iya, itu kita bisa coba, kita undang, kita ajak ngobrol-ngobrol, ya. Nggak tahu nanti kapan. Iya betul. Oh itu based on Jakarta. Iya betul. Bikin lagu apa? Kalian bisa dengar namanya Unreleased Word ya kalau nggak salah ya lagunya. Cari aja di Spotify. Yeah. Unreleased Word. Enak-enak lagunya. Bisa dicari aja. Ya.
Oke. Ada yang bertanya ini? Suaranya kok enggak ya? Ayo yang Oke. dari kelas saya nih, ada yang tanya nih, Stefan, siapa lagi nih? Oh tadi Abner sudah ya, siapa lagi? Benar sudah. Ini Komang, siapa lagi dari kelas musik digital B, khususnya Alang, Sultan, sudah Sultan. Sudah semua ya. Oke, nanti silakan saja ya, Pak, untuk memperendah si Piolot untuk FL Studio bagaimana? Ya, si Piolot ini cukup kompleks, Mas. Yang paling gampang pertama ya kita coba pre-render. Oke. Pertama yang harus dipastikan kalau kita bicara tentang si Piolot ini bukan hanya dari satu sisi. Pastikan kalau misalkan Anda mengaktifkan aplikasi musik seperti itu, karena dia sangat membutuhkan memori yang cukup besar. Go offline. Nah, itu yang paling penting. Yang pertama itu. Tidak pernah ada produksi di dunia industri musik itu ketika dia memproduksi, apalagi dengan kecuali kalau misalkan itu analog ya. Kalau misalkan digital seperti ini, mereka selalu go offline, selalu offline. Itu yang pertama. Yang kedua, optimalisasi penggunaan VST. Ya, optimalisasi penggunaan VST. Kemungkinan punya saya crash tadi karena saya menggunakan dua VST yang cukup berat, filharmonik gitu kan. Saya load lagi. Ya. Dalam beberapa kasus memang harus seperti itu, dibuat satu track ya satu VST. Contoh yang lainnya adalah penggunaan efek. Efek itu juga cukup berat. Efek seperti reverb misalkan, ya, efek seperti reverb itu kelihatannya simple, cuma memberikan gaung begitu saja. Tapi sebenarnya secara kerja prosesor dia cukup berat karena apa? Dia sebenarnya ada aktivitas seperti melakukan copy paste pada beberapa satu suara, satu file menjadi beberapa suara, ini kan itu. Nah, ini bisa disiasati dengan cara menggunakan bass, ya, bass. Jadi dalam mixernya nanti tidak satu track kemudian satu efek gitu ya, tapi satu efek bisa digunakan berbagai macam track begitu. Nah, nanti kita akan coba bikinkan workshop untuk itu juga, atau mungkin kita akan bahas itu di komunitas gitu. Terus kemudian Ada yang tanya Pak, cara masukin VST itu kayaknya VST dari luar ke dalam VL Studio ya. Tinggal di copy betul ke dalam folder apa. Ya, jadi di dalam ini Seno ini siapa Seno ini? Seno. Bukan kelas saya ya, bukan ya? Seno, saya kuy gak apal Seno iki sapa. Soalnya kalau di kelasnya nah ini ada tutorialnya di belajar udah lah kasih tutorial. Nanti kelasnya Pak Mahi juga ada. Oke ya. Nah itu dijawab Stefan tuh. Untuk semua plugin disesuaikan. Kalau pluginnya VST, masukkan ke VST plugin. Ya. Seperti kalau Mac misalkan ada VST AU, ya kan? Itu nanti akan dimasukkan jadi ke AU. Tapi memang ada beberapa program atau virtual instrument yang dia menginstal secara langsung ke dalam foldernya. Ada seperti itu. Nah, cara seperti ini
bisa Anda lakukan kalau biasanya dia tidak otomatis tidak otomatis terdeteksi oleh Fruity Loop atau programnya. Anda perlu melakukan pencarian. Misalkan sebentar. Ini sepertinya memang hang. Oke. Tidak bisa diapa-apain. Anda bisa coba masuk ke plugin manager di VST. Coba cari ya. Oh, kok Tony Wahyudi tok, sorry. Ya. Plugin manager. Anda cari di plugin manager. Di situ Anda bisa mencari browsing seperti biasa, seperti ketika Anda mencari file di Windows Explorer atau apa, di situ cari. Kemudian masukkan foldernya di situ, di add. Bentar, saya praktekkan aja dulu. Oke. Ya. Misalkan ini. Ya. Nah, Anda perlu mencari ini. Ya. Oh, sebentar. Ini ada manage plugins. Ya. Diklik di situ. Nah, ada fitur ini. Dia akan mencari sendiri ketika sudah di sini. Anda bisa atau Anda bisa mencoba melakukan start scan. Nah, kalau sudah Anda install di dalam komputer Anda, langsung aja klik start scan. Nanti akan muncul di sini. Coba dicari, oh apa? Nah, kebetulan di sana di punya saya yang saya pasang itu ada punyanya ya. IG Multimedia, ada lagi Bitsonic, saya lupa di mana, ada Bitsonic ini, Gizum Classic ini, ya. Otomatis dia akan terinstall. Kalau enggak, Anda tinggal ketik plus di sini, ya. Nah, ada opsinya melakukan di scan, jadi dia secara otomatis mencari, gitu. Oke, seperti itu jawabannya, Mas. Siapa tadi? Mas Eno, ya. Oke. Mas Tony, ya, plugin manager, betul. Ada yang minta ini Pak, workshop mixing khusus software FL Studio. Mungkin next time. Ya, insya Allah mungkin next ya. Bisa jadi nanti kita akan bikinkan. Ya. Ya, mungkin bisa dicatat. Oke. Kira-kira itu. Kita waktunya sudah habis. Sekarang juga sudah asar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, untuk pertanyaan selanjutnya bisa menghubungi saya secara japri atau melalui komunitas musik production. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di workshop ini. Saya berharap ini bisa memberikan Anda wacana, ya kan, wawasan. Yang penting saya berharap bahwa nanti proyek-proyek Anda untuk video di depannya adalah semuanya menggunakan karya musik asli punya Anda sendiri gitu ya. Baik, stay safe, stay healthy, stay creative. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.